Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena sudah jam 4, mari kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur, marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Kita semua pada hari ini dapat berkumpul di tempat yang mulia dan berkah ini secara daring. Ya, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menunjukkan kita ke jalan yang benar, yaitu jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai pemana pepatah bilang, tak kenal maka ta'aruf. Maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Fadil Jamaluddin. Saya adalah mahasiswa Ekonomi Syariah IPB angkatan 56. Artinya saya ini angkatan tahun 2019. Dan dalam kurang lebih 90 menit ke depan, saya akan memandu acara pada sore hari ini. Saya ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Komisioner Badan Wakaf Indonesia, sekaligus Bapak Dosen Departemen Ekonomi Syariah IPB, yaitu Bapak Irfan Syauqi Bed. Assalamualaikum Pak Irfan. Sudah hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hadir. Oh ya teman-teman yang tidak berhalangan, silakan boleh nyalakan kameranya agar terlihat lebih interaktif. Ya, tak lupa juga kami ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin dalam acara kajian seputar ekonomi Islam jilid kedua dengan tema Wakaf Uang dan Pembangunan Ekonomi Negara dalam studi komparasi pengelolaan wakaf uang di Indonesia dan di dunia. Sebagai informasi, kajian ini dengan bangga diselenggarakan oleh Departemen Riset dan Kajian Syariah dalam Syariah Economic Student Club IPB. Acara ini akan mengkaji bagaimana gambaran besarnya mengenai wakaf uang dan pengelolaannya di Indonesia, kemudian bagaimana perbandingan antara pengelolaan wakaf uang di Indonesia dan di dunia, serta bagaimana dampak wakaf uang untuk pembangunan ekonomi negara, khususnya itu Indonesia. Jadi acara KASEI atau kajian seputar ekonomi Islam ini merupakan kajian rutin setiap bulan yang diadakan oleh Departemen Riset dan Kajian Syariah sesi IPB. Jadi kemarin bulan Februari Departemen Riset dan Kajian Syariah IPB sesi IPB telah mengadakan KASEI juga dengan tema kemarin tentang hukum waris, dan sekarang temanya yaitu tentang wakaf uang. Baik, acara selanjutnya yaitu sebagai pembuka acara akan dibacakan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Adam Al-Farisi. Kepada Saudara Adam, dipersilakan. Ya. Tes, apakah suaranya masuk? Sudah, Adam. Sudah masuk. Baik. Insyaallah akan dibacakan surah Al-Imran ayat 90 sampai 92. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim tsumma zadu kufran la tuqbala taubatuhum wa ulaika humud dhallun.
الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق الله العظيم. Jazakumullah khair, kebaikan guys. Masya Allah. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga tilawatul Quran yang tadi akan mendatangkan keberkahan untuk yang membaca maupun yang mendengarkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berikutnya kita akan sampai ke acara inti, yaitu pemaparan materi oleh anggota Komisioner Badan Wakaf Indonesia sekaligus dosen Departemen Ilmu Ekonomi Syariah IPB, yaitu Bapak Ustadz Irfan Syauqi Baik. Untuk para hadirin, harap menyimak pemaparan materi dari Ustadz Irfan ini dan catat pertanyaan yang terbaik jika ada yang ingin disampaikan maupun ditanyakan. Langsung saja kepada Pak Ustadz Irfan, selama kurang lebih 60 menit ke depan, kami persilakan untuk memaparkan materinya. Silakan. Ya, baik. Mohon, oke, saya sudah bisa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzrahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil kiram wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Baik, Bapak, Ibu, rekan-rekan dan adik-adik mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini saya akan sharing sesuai dengan tema ya, yaitu bagaimana kita bisa memperkuat ya instrumen wakaf uang ini, mengoptimalkan potensi yang ada pada wakaf uang ini bagi pembangunan ekonomi negara kita. Dan tentu saja salah satu hal yang perlu untuk terus kita lakukan dalam konteks optimalisasi wakaf uang ini antara lain adalah kita harus terus melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai konsep wakaf uang, ya, sekaligus juga mengenai bagaimana pada tataran prakteknya ya pengelolaan dan pemanfaatan wakaf uang ini, sehingga dia bisa memberikan dampak baik dari sisi penguatan ruhiyah masyarakat maupun juga dampak dari sisi sosial dan ekonomi. Nah, kalau kita bicara wakaf, maka sesungguhnya wakaf itu pada dasarnya adalah instrumen yang memang ya dari awalnya itu adalah bersifat produktif. Ketika dalam kisah Umar bin Khattab, kisah yang sangat terkenal mengenai pemanfaatan tanah Khaybar, yang itu sering diasosiasikan sebagai hadis yang terkait dengan wakaf, maka ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an berkonsultasi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka perintah Rasulullah itu sangat clear. Rasul mengatakan ihbis aslaha wasabbil samarataha. Ya, jadi itu hasil dari konsultasi. Kira-kira. Jadi tahan pokoknya ya dan distribusikan, kembangkan hasilnya. Ya, makanya kebunnya stay as it is,
tanaman-tanamannya bisa dikembangkan, ya. Nah, hasil dari pengembangan kebun dan lahan itu ya berupa panen. Nah, ini yang kemudian didistribusikan. Ya, sebagian dijual, sebagian dibagikan, ya, sehingga dari penjualan itu akan menghasilkan keuntungan yang nantinya juga akan dikembalikan lagi. Ya, jadi itu terus proses yang berputar. Makanya ini menjadi sangat penting, ya. Nah, jadi ketika konsep ihbis aslaha wasabil samarotaha itu kita berlakukan, maka sebenarnya dari hari pertama wakaf ini pada dasarnya adalah produktif. Bagaimana kita akan mendistribusikan hasil kalau kita tidak memproduktifkan? Ya, nah jadi ini yang perlu untuk kita sadari. Jadi since the day one, ya, wakaf itu sebenarnya itu sudah produktif. Nah, cuman ya makna produktif ini ya itu yang kemudian pada perjalanannya ya terutama di Indonesia, nah kemudian wakaf ini yang lebih banyak kepada ya dalam konteks sejarah pengembangan wakaf di Indonesia itu lebih banyak pada akhirnya ke 3M ya, makam, masjid, dan madrasah ya. Ya walaupun tentu saja di sebagian masjid ada juga upaya-upaya untuk memproduktifkan aset yang dikelola oleh masjid. Tanah-tanah yang dibangun masjid di atasnya itu juga di beberapa tempat ada upaya untuk memproduktifkan. Tapi in general, ya ketika bicara masjid, maka banyak masjid di kita itu yang jauh dari kegiatan ekonomi. Ya, hanya sedikit masjid yang juga sekaligus menjadi pusat pengembangan ekonomi umat. Nah, mayoritas masjid itu lebih kepada menjalankan fungsi ibadah mahdoh, ya, ibadah sholat berjamaah. Ya, tetapi yang punya visi untuk kemudian mengoptimalkan potensi ekonomi ini yang masih belum banyak, masih sangat sedikit. Ya, karena apa? Karena faktor literasi dan pemahaman yang masih tadi ya, yang seolah-olah bahwa kalau sudah tempat ibadah maka dia tidak boleh menjadi tempat pengembangan ekonomi. Padahal kalau kita melihat ya misalnya di tempat-tempat di mana tegaknya sejarah peradaban Islam itu antara masjid dengan pasar itu kan bersebelahan ya, tidak terlalu jauh, saling berdekatan, saling berdampingan. Ya, sekaligus simbol kekuatan masjid dan kekuatan pasar ini memang harus kita kuasai. Umatnya harus menguasai kekuatan pasar sekaligus juga kekuatan masjid. Ya, nah, jadi seperti itu. Nah, kalau kita telaah ya dalam konteks negara kita Indonesia, peran wakaf itu sesungguhnya sangat dominan dalam sejarah perjalanan bangsa ini. Ya, peran wakaf dalam konteks pendidikan misalnya itu sangat luar biasa. Kita bisa temukan banyak contoh-contoh lembaga pendidikan yang berdiri di atas tanah wakaf yang usianya bahkan lebih tua dari usia Republik ini. Ya, dari usia NKRI lebih tua. Ya, pesantren-pesantren banyak yang usianya lebih tua dari negara kita. Ya, dan itu semua didasarkan kepada apa? Kepada wakaf. Ya, demikian pula lembaga-lembaga kesehatan begitu banyak. Ya, Muhammadiyah misalnya punya 84 rumah sakit yang semuanya adalah berbasis wakaf. BWI juga punya rumah sakit mata Ahmad Wardi. Ya, yang itu dikembangkan di atas apa? Di atas wakaf. Ya. Demikian pula lembaga-lembaga sosial dan kemanusiaan, ya, lembaga-lembaga dakwah. Nah, kemudian juga institusi-institusi ekonomi. Ya, apalagi di dalam satu dekade terakhir sudah mulai bermunculan ya tren-tren untuk kemudian memproduktifkan wakaf. Nah, itu sudah mulai bermunculan model-model pengolahan wakaf secara produktif.
Ya, dan itu semakin terakselerasi. Dan saya yakin ke depan akan terus terakselerasi. Karena gerakan wakaf ini pada dasarnya adalah gerakan yang tumbuh dari masyarakat. Ya, nah jadi seperti itu. Nah, karena itu ke depan, ya dari sekarang dan ke depan kita perlu optimalkan ini potensi wakaf. Karena ternyata kesenjangan antara potensi dan realisasi itu masih sangat besar. Ya, ini saya kira sudah sangat sering diungkap. Ya, bagaimana potensi wakaf yang luar biasa. Ya, aset wakaf 2000 triliun. Ya, itu hasil kalkulasi. Kemudian potensi wakaf uang 180 triliun. Ya, tapi dari potensi itu realisasinya masih sangat sedikit. Wakaf uang misalnya itu baru 0,5% dari total potensi. Ya, data yang tercatat itu baru sampai 850 miliar pengumpulan wakaf uang dari potensinya 180 triliun. Ya, jadi memang masih tinggi itu kesenjangan ya dengan potensi yang ada. Nah, kalau kita bicara bagaimana kita mengoptimalkan potensi wakaf yang ada, memang kuncinya yang pertama itu adalah di edukasi. Yang kedua adalah dari sisi kelembagaan, dan yang ketiga dari sisi regulasi. Nah, di antara edukasi yang penting itu adalah edukasi tentang konsep wakaf uang ini. Ya, jadi ini wakaf uang ini sesuatu yang perlu untuk kita kita sosialisasikan karena masih banyak ya masyarakat itu yang belum paham apa itu wakaf uang. Begitu. Jadi perlu kita sosialisasikan apa boleh wakaf dengan uang ini gitu ya. Itu kan ada juga pendapat yang tidak membolehkan. Tapi dalam konteks hari ini ya terutama para ulama kontemporer sepakat bahwa wakaf uang itu adalah boleh. Dan dalam sejarah wakaf uang juga pernah berjaya, pernah menjadi instrumen yang bahkan ya menjadi pilar utama perekonomian dunia di masa kejayaan Islam. Begitu. Nah, jadi tugas kita sebenarnya adalah membangkitkan kembali kekuatan ekonomi umat ini ya dan pada saat yang sama membangkitkan kesadaran transendental, kesadaran ruhiyah pada kesadaran spiritualitas ya kepada Allah Subhanahu wa taala, kesadaran ketauhidan, tapi di sisi lain juga dia punya potensi dari sisi sosial dan ekonomi. Nah, kalau kita bicara wakaf uang, itu ada dua terminologi ya yang ada. Jadi wakaf uang itu sebenarnya ada dua terminologi yang terkait dengan wakaf uang ini. Pertama adalah wakaf uang, yang kedua adalah wakaf melalui uang. Definisinya bisa Anda lihat semua nih ya. Ini kan mahasiswa semua ya pesertanya. Atau ada umum ya. Jadi bisa dilihat semua. Ya, di sebelah kiri itu by definition. Nah, apa bedanya wakaf uang dan wakaf melalui uang? Ya, wakaf uang itu artinya uang yang diwakafkan ini kemudian diinvestasikan dan diproduktifkan melalui instrumen investasi yang sesuai dengan syariah. Nah, ini makna dari wakaf uang. Sementara kalau wakaf melalui uang, nanti dia akan dikonversi. Ya, jadi dia nanti akan dikonversi menjadi harta tetap atau harta bergerak. Ya, jadi itu konversinya seperti itu. Ya. Dan keberadaan wakaf uang ini, baik wakaf uang maupun wakaf melalui uang, ini juga membuka ruang dan kesempatan, peluang bagi siapapun untuk bisa berpotensi mendapatkan pahala berkelanjutan. Ya. Jadi karena kita tahu kan di dalam hadis dikatakan iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Ya, jika anak Adam wafat maka terputus semua amalnya kecuali tiga hal. Yang pertama adalah sedekatin jariyatin. Ya. Au ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalih yad'u lahu. Nah, jadi yang pertama pas sedekah jariyah atau wakaf. Kalau dengan wakaf aset, orang harus kaya raya dulu. Ya, kalau ingin mewakafkan tanah, kita harus beli tanahnya dulu. Baru bisa mewakafkan tanah.
Ya, tergantung harganya, di mana lokasinya. Ada yang harga tanahnya 500.000 per meter, ada yang 5 juta per meter. Kalau 5 juta per meter mau mewakafkan 100 meter perlu 500 juta. Artinya apa? Perlu kaya raya dulu. Ya. Tetapi dengan konsepsi wakaf uang, siapapun bisa berwakaf. Ya, bahkan seorang mahasiswa sekalipun, ya, siapapun tukang parkir aja bisa wakaf. Ya, dia wakafkan uang 30.000 hasil yang dia peroleh itu bisa. Ya. Dan ketika kemudian ini dikelola dengan baik, ya, memberikan dampak yang signifikan, maka ujungnya dia akan mendapatkan pahala berkelanjutan. Jadi begitu, ya, siapapun bisa. Nah, ini makna wakaf uang dengan wakaf melalui uang. Dan seperti yang saya sampaikan, ini pernah jaya. Wakaf uang ini pernah jaya, ya, pernah jaya. Ya, mohon maaf ada ini sebentar, intermezzo sebentar. Ya, nah jadi wakaf uang pernah jaya, terutama di masa Turki Utsmani. Ya, jadi di masa Turki Utsmani, ya, di mana pada saat itu wakaf uang menjadi instrumen ekonomi negara. Ya, dan ini baru berjalan intensif, ya. Sebenarnya fatwa wakaf uang itu yang pertama kali diungkap oleh Imam Az-Zuhri, ya. Imam Az-Zuhri, ya, seorang tabi'in, ya, seorang ulama ahli hadis yang kemudian ditugaskan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang sering disebut sebagai Khalifah Rashidah kelima untuk membukukan hadis-hadis Rasul. Ya, jadi ada kekhawatiran hadis akan hilang. Makanya diperintahkanlah, ya, beberapa ulama termasuk Imam Az-Zuhri untuk mendokumentasikan dalam bentuk tertulis, ya, dalam bentuk buku supaya tidak hilang. Ya, nah itu Imam Az-Zuhri itu sudah menfatwakan wakaf uang, tetapi dalam prakteknya ternyata intensif digunakan sebagai instrumen ekonomi itu baru pada masa kekhilafan Turki Utsmani. Dan selama berabad-abad menjadi mesin pertumbuhan ekonomi Turki dan dunia karena, ya, kekhilafan Turki pada saat itu kekuasaannya mencakup sepertiga dunia. Ya, Profesor Murad Cizakca, ya, beliau meneliti institusi wakaf uang di bursa Turki, ya, selama periode 1555 sampai 1823, dianalisis ada 761 lembaga wakaf dan yang bertahan lebih dari 1 abad ada 148 lembaga wakaf uang. Ya. Dan wakaf uang digunakan untuk pembiayaan usaha. Akad yang digunakan mayoritas murabahah dengan margin profitnya itu rata-rata 10 sampai 11%. Dan sebagian dengan akad mudharabah. Ini dari hasil dokumentasinya, ya, penelitian atas dokumen dokumen yang ada. Dan margin profit ini yang kemudian digunakan untuk mauquf alaih, ya, mauquf alaih untuk tujuan-tujuan sosial keagamaan, sementara pokoknya dia tetap. Nah, jadi ini sudah pernah terjadi berabad-abad, gitu. Berabad-abad beroperasi untuk kemudian mengembangkan ekonomi. Nah, karena itulah, ya, kita nggak perlu ragu. Kita tidak perlu ragu dengan keabsahan, ya, wakaf uang. Walaupun ada perbedaan pendapat, tetapi di dalam kaidah fikih kan dikatakan hukmul hakim atau hukmul wali yarfa'ul khilaf. Keputusan negara itu menghilangkan perbedaan. Nah, kita sudah punya fatwa MUI, kita sudah punya undang-undang tentang wakaf yang mengakomodasi adanya wakaf uang. Baik wakaf uang maupun wakaf melalui uang. Nah, jadi artinya secara hukum, ya, secara syariah itu kita tidak perlu ada keraguan-raguan soal wakaf uang ini. Nah, bagaimana skema pengelolaan wakaf uang?
Dalam perspektif fikih kontemporer, ya, maka wakaf uang ini bisa diinvestasikan di sektor real maupun juga pada instrumen keuangan syariah. Ya, tinggal nazir wakaf uangnya. Profil nazir wakaf uangnya harus punya kompetensi, kemampuan, harus punya kapasitas yang cukup. Karena apa? Karena dia berhadapan dengan resiko. Apa resikonya? Ya, kalau terjadi sesuatu, uangnya hilang, nanti dia harus mengganti. Kira-kira gitu. Karena dia harus menjaga nilai pokoknya. Karena ada resiko itulah, maka profil nazir wakaf uang itu haruslah profil lembaga yang memiliki kompetensi, kapasitas, dan kredibilitas. Ya, itu menjadi sangat penting. Ya, dan nazir wakaf uang ini ya nggak bisa individu lah ya, karena ada resiko yang sangat besar. Jadi harus lembaga yang kredibel, ya, yang punya kapasitas, punya kompetensi. Karena nanti dia akan menyalurkan, ya, dia harus punya kemampuan manajemen investasi yang baik. Dia harus bisa memilah, misalnya ketika bicara sektor real, industri halal, sektor mana yang profitable, ya, yang memiliki potensi pengembangan di masa depan yang baik, ya, misalnya sektor pertanian, kelautan, ya, kehutanan misalnya, ya. Nah, itu perlu dia harus punya kemampuan di situ. Nah, demikian pula, ya, dia juga harus memahami bagaimana instrumen keuangan syariah yang selama ini memang yang paling banyak itu adalah ditempatkannya di deposito, ya. Sebagian ada yang menempatkan di saham, ada yang di sukuk, dan ada di instrumen keuangan syariah lainnya. Nah, jadi intinya dia harus punya kemampuan, ya, untuk kemudian mengelola portofolio investasi wakaf uang, apakah disalurkan atau diinvestasikan ke industri halal, sektor real, atau ke sektor keuangan syariah. Nah, jadi ini secara fikih boleh, nggak ada masalah, ya. Menyalurkan, membiayai perkembangan industri halal itu boleh, nggak ada masalah. Ya, demikian pula untuk keuangan syariah. Nah, bagaimana model yang berkembang hari ini? Model yang berkembang hari ini itu ada 3 model. Ya, pengelolaan wakaf itu model yang berkembang ada 3. Ada model sosial murni, pure social approach. Ya, ini standar pendidikan yang sosial. Ya, kemudian masjid jelas pure social approach. Ya, tidak ada upaya untuk mengembangkan secara produktif, secara ekonomi. Ya, nah, itu namanya pure social approach. Yang kedua ada socio-economic approach. Nah, ini yang kita sebut dengan wakaf produktif, yang hasilnya dimanfaatkan untuk tujuan sosial. Nah, ini sudah juga banyak, ya, dan sekarang sudah banyak berkembang model-modelnya. Nah, kemudian yang ketiga ada namanya financial hybrid approach, ya, yaitu kombinasi instrumen keuangan syariah sosial dengan instrumen keuangan syariah komersial. Nah, di sini ada, ya, misalnya wakaf polis asuransi. Itu kan asuransi industri keuangan syariah komersial. Wakaf itu adalah sosial. Atau cash wakaf link sukuk. Ya, itu juga adalah financial hybrid approach. Karena sukuk adalah instrumen keuangan syariah komersial. Nah, jadi model-model ini terus berkembang, ya, dan ini terjadi di mana-mana. Di Arab Saudi misalnya sudah ada, ya, model antara pengelolaan aset wakaf, ya, dengan dikombinasikan dengan instrumen sukuk. Namanya sukuk al-intifa. Zam-Zam Tower, ya, mungkin kalau ada yang sudah pernah umroh atau umroh berkali-kali pasti tahu namanya Zam-Zam Tower. Atau udah pernah haji, ya. Atau belum pernah haji umroh tapi rajin browsing pasti tahu, ya. Zam-Zam Tower. Nah, itu dibangun di atas tanah wakaf.
Dan biaya pembangunannya itu adalah diperoleh dari dana sukuk. Ya, nah inilah yang disebut sukuk al-intifa. Ya, jadi sukuk al-intifa. Nah itu seperti itu. Itu contoh ya yang ada di Arab Saudi. Ya, bagaimana kombinasi financial hybrid approach. Ya, yang ternyata Zamzam Tower ini kan juga sangat produktif, ya, memberikan return yang sangat signifikan, ya, walaupun sejak tahun lalu sejak terjadinya pandemi COVID kan jumlah jamaah itu turun drastis, ya, karena apa? Karena COVID, ya. Mudah-mudahan sih kita bisa cepat selesai ini COVID, ya. Kita nggak tahu ini sampai kapan ini COVID akan berakhir, ya. Ada yang mengatakan herd immunity itu akan terjadi di Indonesia itu Maret 2022. Saya bilang, jangan lu terlalu percayalah. Dulu juga dibilang, oh nanti titik turunnya di bulan Agustus 2020. Mundur ke September, mundur ke Oktober. Sampai hari ini belum turun-turun. Negara lain ada yang udah gelombang ketiga, kita masih gelombang pertama. Naik terus, ya, karena gelombang kita itu gelombang tsunami. Jadi naik terus gitu ya. Curam grafiknya, ya. Makanya pendekatan kita dalam menghadapi pandemi ini harus kombinasinya harus kuat nih antara pendekatan iman, ya, dengan pendekatan tadi, ya, prokes yang kuat. Nah ini harus dikombinasikan gitu. Jadi ikhtiar harus terus, ya, tapi juga doa harus jalan, jangan sampai nggak berdoa, ya. Nah, jadi itulah model-model pengelolaan wakaf hari ini. Nah, bagaimana dengan BWI sendiri? Ya, saat ini BWI untuk instrumen keuangan, ya, kita masih fokusnya di deposito dengan cash wakaf link suku. Ya, di mana tahun lalu kita sudah menjadi nazir untuk penerbitan SW001, ya. Ya, jadi ini masih simple, ya, untuk investasinya. Nah, kemudian juga sektor real masih terbatas programnya. Karena tadi ada resiko-resiko yang harus diantisipasi. Ya. Tetapi ini terus kita kembangkan. Ya, nah, misalnya di sini kita ada program Kalisa, ya, Wakaf Peduli Indonesia. Nah, Wakaf Peduli Indonesia ini kita menggunakan dua konsep wakaf. Ya, dua konsep wakaf. Pertama ada wakaf mu'abbad, yang kedua adalah wakaf mu'aqqad. Ya, wakaf yang abadi, wakaf yang sementara. Jadi wakaf mu'abbad artinya cash wakaf, ya, wakaf uangnya itu selamanya. Jadi selamanya dititip di BWI, kira-kira gitu, ya. Nah, kalau yang mu'aqqad itu sementara. Nanti pada saat masa tenornya, ya, pada saat jatuh tempo, tenornya berakhir, nah itu baru akan dikembalikan. Nah, jadi kita membuka dua ruang ini, ya. Walaupun kalau saya mengajak lebih baik kita wakaf yang mu'abbad saja, gitu, ya. Tapi temporer pun juga para ulama membolehkan. Dan by legal sistem kita itu juga membolehkan. Ya, nanti dana wakaf ini disetorkan kepada LKSPWU, ya. LKSPWU ini memberikan laporan penghimpunan, ya, kepada Nazir BWI. Nanti Nazir BWI ini kemudian mengadakan atau menyalurkan melalui mitra distribusi. Nanti ini dikelola, ya, kemudian manfaatnya diterima oleh mauquf alaih, begitu. Ya, nanti dari hasil pengolahan itu kan memberikan return. Ya, return itu yang kemudian dimanfaatkan kepada siapa? Kepada mauquf alaih. Nah, pengelolaannya itu, ya, itu sekarang adalah melalui LKSPWU, ya, yaitu Lembaga Keuangan Syariah, pengelola atau penerima wakaf uang, pengelola wakaf uang, ya.
LKSPWU itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, berikutnya contoh cash wakaf link sukuk, ya. Ini kan kemarin rame-rame ini ya, bulan Januari akhir setelah launching GNWU, Gerakan Nasional Wakaf Uang. Ya, itu banyak sekali hoax-hoax ya yang beredar. Jadi kita ini harus hati-hati. Kita ini jangan terjebak oleh pihak-pihak yang memang tidak menginginkan umat ini bangkit ya melalui mendorong melalui penguatan ziswaf. Ini jangan sampai kita terjebak, akhirnya kita terprovokasi. Ya, karena ada kelompok yang nggak suka wakaf ini berkembang, mereka memanfaatkan ketegangan hubungan antara umat dengan negara. Jadi ada ketegangan-ketegangan karena berbagai peristiwa politik, ya. Nah, dimanfaatkanlah akhirnya kemudian informasi yang beredar malah informasi yang kurang tepat, ya. Contohnya adalah di penerbitan sukuk wakaf ini, cash wakaf link sukuk, ya. Wah. Jadi bahkan saya pernah nge-tweet, ya, statement saya di Twitter itu malah disalahartikan oleh satu media yang kemudian diviralkan, ya. Jadi pada saat itu kan lagi ada rame peristiwa ya, yang pasar muamalah Depok. Nah, kemudian ada yang bertanya, boleh nggak berwakaf dengan dinar dirham? Ya saya jawab boleh, ya boleh. Itu dimungkinkan. Itu wakaf dengan logam mulia. Karena dinar emas, dirham perak hari ini itu adalah dia menjadi alat investasi. Ya, dia bukan nukud, tapi dia adalah alat investasi. Orang bisa investasi. Lah bolehlah wakaf dengan logam mulia karena sudah diatur dalam undang-undang. Kemudian yang muncul adalah banyak meme yang kemudian beredar. Nah, yang muncul adalah inisiator dinar dirham ditangkap, tapi wakaf dinar dirhamnya boleh, gitu. Jadi kesannya yang menginisiasi itu ditangkap, ya, tapi kalau dinar dirham diwakafin boleh. Jadi dianggapnya maunya aja, mau enaknya. Itu kan saya kira kekeliruan yang luar biasa. Dan itu sumbernya dari ini. Ya, tapi untungnya ada juga media yang secara clear ya. Ya kan saya jelaskan isunya. Kalau bicara dinar dirham, ya maka kita harus lihat dari sisi akademik ya, bahwa sistem moneter itu ada 3, ada gold monetary system, ada gold backed monetary system, ada asset backed monetary system. Yang tidak sesuai syariah itu yang pure fiat monetary system. Nah, ketika pure fiat monetary system bergabung dengan kemajuan teknologi, jadilah e-currency, ya, jadilah cryptocurrency. Nah, cryptocurrency ini ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Tapi kalau model Bitcoin, nah itu nggak boleh. Nggak bisa dia menjadi currency. Ya. Kenapa? Karena uang itu kan harus stabil. By itself itu harus nggak bisa bergejolak nilainya, bisa fluktuatif, naik tinggi, turun rendah, naik ratusan persen dalam hitungan menit, atau sebaliknya turun ratusan persen dalam hitungan menit. Nah, seperti itu. Nah, gold monetary system, dinar dirham seperti di zaman Nabi. Gold backed monetary system seperti yang pernah dipraktekkan ya ketika di Bretton Woods Agreement atau juga di Swiss ya. Setiap penerbitan uang di backup oleh emas. Ada rasionya gitu ya. Nah, kalau kita hari ini gimana? Sulit ya, karena cadangan emas kita, cadangan emas yang ada di bank sentral, di BI, itu nggak bisa mengcover seluruh uang yang beredar, karena nggak berubah terus cadangan emasnya. Tidak bertambah. Makanya akan sulit mengembangkan gold backed monetary system. Nah, yang dilakukan oleh syariah apa? Kalau nggak bisa dua-duanya, pakai asset backed monetary system. Nah, itu. Jadi, apa asset backed monetary system? Yaitu akad syariah. Dalam akad syariah, uang itu masuk ke sektor real beserta
selalu terkoneksi dengan sektor real. Uang itu nggak mungkin keluar dari sektor keuangan, masuk ke sektor real tanpa attach dengan sektor real, tanpa attach dengan barang. Kalau uang keluarnya lewat skema namanya murabahah, mesti ada barang real yang diperjualbelikannya. Kalau dia uang itu keluar dari sektor keuangan masuk ke sektor real melalui akad mudharabah, pasti ada project real yang dilakukan. Jadi begitu. Ya. Nah, jadi seperti itu. Makanya itu yang dikerjakan oleh bank syariah, yang dikerjakan oleh keuangan syariah. Nah, hari ini posisi dinar dirham, emas perak itu adalah sebagai alat investasi. Ya, karena kalau sebagai nukud, ya sebagai mata uang, sebagai currency, ya itu memang currency kita adalah rupiah sesuai dengan undang-undang. Ya. Dan saya menyarankan dalam kasus pasar muamalah harus dialog lah, jangan langsung main tangkap. Mungkin ada hal-hal yang perlu didialogkan. Apakah prakteknya mengarah kepada penyalahgunaan gitu ya, penggantian fungsi uang, atau dia menjadi fungsi barter. Kalau fungsi barter kan nggak ada masalah, ya karena setiap orang boleh barter apapun. Saya barter makanan dengan Anda boleh aja, nggak ada masalah. Ketika yang terjadi adalah fungsi barter, ya. Nah jadi seperti itu. Sama seperti kalau voucher belanja, ya. Misalnya Indomaret ngeluarin voucher belanja bisa beli 500.000. Apakah voucher belanjanya itu adalah uang? Kan bukan. Dia sebagai alat untuk barter. Nah jadi itu yang perlu untuk difahami, ya. Nah ini saya perlu luruskan dulu nih, ya supaya kalian nih para mahasiswa nih ya itu memahami konteksnya, ya. Nah sukuk itu kemana nih? Yang cash wakaf link sukuk yang diterbitkan Maret tahun 2020, ya itu terkumpul dana 50,8 miliar rupiah. Ini adalah non tradable sukuk, ya sukuk negara, akadnya wakalah, yieldnya 5% fix per annum, ya maturity periodnya 5 tahun, jadi 10 Maret 2020, jatuh temponya 10 Maret 2025, wakifnya atau investornya itu 99,71% institusi. Nah sekarang dana 50 miliarnya dipakai kemana? Dana 50 miliar yang dikumpulkan lewat instrumen sukuk, cash wakaf link sukuk, instrumen SW01 ini, itu digunakan untuk membangun glukoma dan retina center di Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi yang dikelola BWI dan Dompet Duafa. Ya, jadi sejak 2018 saat kita mengelola Ahmad Wardi ini, itu sudah 46.727 pasien rawat jalan yang kita layani, ya dengan subsidi, artinya ini untuk duafa ya untuk para mauquf alaih, dan sudah 4.400 operasi mata yang dilakukan sepanjang 3 tahun. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, wah ini dipakai untuk nggak benar, ya itu saya bilang informasinya nggak tepat. Dan prinsip kita umat ini, ya yang namanya dakwah itu prinsipnya amar ma'ruf nahi mungkar. Setiap kebaikan kita dukung, setiap kemungkaran kita lawan. Kalau ada kemungkaran kita lawan. Masa sekarang kita menolak, mengkampanyekan negatif terhadap cash wakaf link sukuk? Ya, bisa dibayangkan ya. Kalau misalnya orang jadi enggan karena misinformasi, padahal dananya dipakai justru ini memberikan kemanfaatan untuk umat, nah itu kan kasihan. Ya sayang kalau misalnya akhirnya kita justru malah tidak tidak mendorong, kan ini kan membantu puluhan ribu umat, ya puluhan ribu umat yang terbantu. Ya paling tidak kalau kita mau menolak ini, kita siapin alternatifnya, kita sendiri harus bisa bantu juga puluhan ribu juga alternatif, puluhan ribu, ya. Jadi ini 50.000 lebih, ya, yang sudah terbantu baik rawat jalan maupun operasi mata dengan sebab adanya rumah sakit mata. Dari mana itu? Dari wakaf uang, ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini contoh-contoh, ya. Demikian pula yang sukuk retail, ya, itu juga disalurkan lewat program-program yang ada yang dikelola oleh
Yayasan BSM Umat, Baitul Mal Muamalat, Wakaf Salman ITB, oleh Lazisnu, Lazismu, Yayasan Hasanah Titik, maupun juga Duafa. Nah, ini untuk yang retailnya. Ya, jadi artinya dana yang dikumpulkan itu memang betul-betul untuk umat. Makanya kita ya di BWI, walaupun saya baru 2 bulan ya, sebulan setengah lah, ya, baru sebulan setengah ya officialnya, ya baru awal Februari. Nah, sekarang kan sudah pertengahan Maret ya, belum 2 bulan. Ya, nah kita berusaha menjaga supaya wakaf dan juga zakat ini memang tidak disalahgunakan, ya tidak dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan yang tidak terkait dengan kepentingan umat. Sama dengan zakat. Nah, zakat kan juga banyak dituding untuk infrastruktur nggak bener lah, untuk apa? Padahal kan tidak. Kenapa? Karena kita jagain, ya kita jagain zakat, kita jagain wakaf ini supaya dia tidak disalahgunakan, ya supaya dia betul-betul bisa memberikan manfaat. Nah, jadi ini ya contoh-contoh bagaimana kalau kemudian kita perbesar skalanya, ya umat yang terlibat bisa semakin banyak, ini akan semakin dahsyat, gitu ya. Nah, jadi inilah barangkali beberapa penjelasan ya terkait dengan wakaf uang ya sebagai sebagai informasi, ya sebagai informasi bahwa pemanfaatan ya pengelolaan wakaf uang ini memang pengelolaan yang kita dorong supaya inline ya dengan syariah dan juga high impact. Nah, kita sekarang tahun ini juga merencanakan beberapa program ya untuk wakaf uang ini, dan kita pastikan insya Allah ya pengelolaan dan penyalurannya itu sesuai dengan standar syariah maupun standar aturan yang berlaku. Saya kira itu saya kembalikan ya kepada Fadil ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz yang telah memaparkan materinya. Untuk hadirin yang ingin bertanya, boleh ketik namanya di kolom komentar, kemudian silakan menyalakan mikrofonnya ketika sudah dipersilakan. Ini pertama ada pertanyaan dari Mbak Esti. Itu pertanyaannya, untuk bahasan wakaf ini harus mengembalikan dana pokok. Bagaimana seandainya dana wakaf yang diinvestasikan, tetapi investasinya ternyata failed alias bangkrut? Apakah nazir harus mengganti dana pokok tadi? Ya. Ya, makanya di dalam menginvestasikan wakaf uang, ya tadi institusi nazir itu dia harus amanah, ya institusi nazir itu harus amanah, harus kompeten, ya. Kalau misalnya kerugian itu terjadi, ya bukan akibat kelalaian, bukan akibat mismanagement, bukan akibat fraud, bukan akibat tindakan-tindakan pelanggaran hukum, ya maka artinya terjadi secara normal, apalagi dalam kondisi sekarang misalnya resesi ya terpukul, ya saya kira dalam konteks ini ya apa yang sudah terjadi ya terjadi, karena itu sudah maksimal diusahakan begitu ya. Dan kalau misalnya ternyata dalam proses pengembangannya tadi ya tidak ada dana cadangan, ya tidak punya backup, itu saya kira ya walaupun secara aturannya kalau melihat praktek-praktek yang ada itu adalah menjadi tanggung jawab dari nazir, ya tapi paling tidak dalam kondisi seperti ini ya ya berarti hilang saja begitu ya. Nah, tentu di lain kesempatan ya perlu diusahakan. Secara umum sebenarnya begini ya, kerugian boleh nggak apa-apa. Kalau memang bisnis kan namanya bisnis, bisa untung bisa rugi ya. Nah, tetapi kita usahakan ya kalau misalnya
mengalami kerugian, ya tentu pada periode berikutnya harus dicari sumber-sumber yang bisa memberikan keuntungan. Tapi overall sebenarnya kewajiban nazir itu adalah menjaga, jangan sampai hilang. Dan memang kalau lihat praktek yang ada, ya tentu kalau hilang tanggung jawab nazir. Makanya disitulah di dalam portofolio investasi wakaf, ya itu harus diatur betul berapa persen yang ke sektorial kalau terjadi sesuatu apa yang harus dilakukan, berapa persen yang ke instrumen keuangan yang aman begitu ya. Nah itu seperti itu. Ya. Dan itu yang terjadi juga kan di zaman Turki Utsmani dari 761 institusi wakaf uangnya yang bertahan lebih dari 1 abad 148, artinya yang lain kan berguguran, ya begitu. Bagaimana Mbak Esti? Ya. Boleh tanya lagi ya? Satu Boleh, lagi. boleh. Ini dari BWI sendiri kira-kira ada pendampingan nggak? Mungkin kan dari kita yang di masyarakat ini banyak masih yang awam ya. Jadi untuk kriteria nazir, kemudian bagaimana pengelolaan keuangan wakaf itu sendiri, mungkin banyak yang belum paham. Kira-kira dari tim BWI sendiri ada pendampingan nggak ke masyarakat? Ya, kita kan untuk wakaf produktif ini ada forumnya ya, ada forum wakaf produktif. Jadi nanti BWI ya bersama forum wakaf produktif ya tentu kita akan membantu apa yang bisa kita bantu ya. Karena sebenarnya untuk menjadi nazir wakaf uang kan harus dapat izin. Jadi untuk mereka harus mengurus izinnya, kalau enggak nanti ilegal. Ya, kalau ilegal artinya ya kita tidak bertanggung jawab ya, tapi kita memang dari sisi hukum nggak boleh ilegal itu karena nanti khawatir ada penyimpangan. Nah, nazir wakaf uang ini harus mendapatkan izin ya, dan itu harus diurus ke BWI. Saat ini sudah ada 264 nazir wakaf uang dan 22 lembaga keuangan syariah pengelola wakaf uang. Nah, jadi nazir ini pada saat dia mengurus izin ya dan kemudian mendapatkan izin, ya tentu ini akan kita koordinasikan begitu ya dalam prakteknya supaya wakaf uang yang nanti dikelola itu betul-betul bisa dimanfaatkan dengan baik dan bisa dijaga nilai pokoknya gitu supaya tidak berkurang. Jadi proses pendampingan itu ada ya bagi nazir wakaf uang yang resmi begitu karena mereka pasti kan tercatat di BWI yang 264 nazir wakaf uang, lembaga nazir wakaf uang yang ada hari ini termasuk IPB ya. IPB juga itu salah satu institusi yang sudah mendapatkan license sebagai nazir wakaf uang gitu. Jadi ya tentu ada pembinaan, ada koordinasi, ada forumnya begitu ya. Jadi dan ada kewajiban ya, nazir wakaf itu juga wajib memberikan laporan gitu. Nanti itu yang dari laporan itu kemudian nanti kita lihat dan nilai apakah dia menjalankan sesuai dengan ketentuan atau enggak. Begitu. Bagaimana Mbak Esti? Wakaf uang ya. Terjawab ya Mbak? Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Mas Sandi, yaitu izin bertanya, apakah dalam launching gerakan wakaf nasional, GWNU, PAU terkait wakaf itu bisa memaksimalkan potensi wakaf yang ada, serta bagaimana prediksi dampaknya untuk perekonomian nasional? Ya, jadi dengan GNWU, ya, itu kan sebenarnya kita ingin supaya kesadaran orang untuk berwakaf uang itu semakin meningkat, ya. Karena tadi ada ruang dan peluang buat siapapun dengan pendapatan berapapun untuk mendapatkan pahala, ya, pahala berkelanjutan. Nah, jadi itu gerakan itu yang kita dorong. Nah, tentu belajar dari pengalaman yang sudah-sudah, kalau gerakan itu tidak melibatkan semua stakeholders, maka di lapangan dia akan berjalan kurang efektif. Nah, salah satu stakeholder strategis itu adalah kampus.
Makanya kenapa kemudian kita membuat atau BWI kemarin hari Kamis ya 2 hari lalu meluncurkan PAU wakaf. Jadi kita ingin menjadikan PAU itu sebagai tempat konsolidasi. Jadi konsolidasi semua kampus yang memiliki concern, perhatian terhadap pengembangan wakaf. Nah, itu yang kemudian kita lakukan. Nah, tentu peran PAU ini sangat signifikan nantinya. Ya, termasuk antara lain kita PAU ini juga harus terlibat di dalam mensosialisasikan, mengkampanyekan orang untuk mau berwakaf uang. Ya, dan kemudian mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan untuk mendukung pengembangan wakaf uang itu, mulai dari kajiannya, research-nya, kemudian keterlibatan sivitas akademikanya, terutama mahasiswa misalnya. Ya, nah itu harus disiapkan lewat PAU ini supaya kita ikut berpartisipasi dan berkontribusi ya untuk menggelorakan kesadaran berwakaf masyarakat ini. Begitu ya. Jadi insya Allah PAU ini punya peran yang strategis begitu. Dan dampaknya tentu nanti dampaknya ya nanti itu sangat bergantung kepada bagaimana kemudian wakaf uangnya itu dikelola. Tapi kalau dari contoh rumah sakit mata yang tadi saya bilang, dengan puluhan ribu orang yang menerima manfaat, artinya kan itu ada dampak. Dan kita ingin setiap provinsi itu paling tidak punya satu rumah sakit wakaf, ya, yang kemudian bisa memfasilitasi masyarakat ya untuk berobat misalnya, ya, terutama kalau BW ini concern ke rumah sakit mata karena relatif masih sangat jarang ya eye center itu, ya. Sementara penyakit mata juga cukup banyak. Sementara kalau rumah sakit umum yang lain kan sudah mulai ada ya, walaupun masih banyak juga yang kekurangan. Ya, artinya dari sisi misalnya rasio rasio jumlah jumlah bed hospital bed ya, tempat tidur rumah sakit per 1.000 penduduk itu berapa misalnya, gitu kan? Relatif kalau kita lihat data yang ada kan relatif kita kekurangan sebenarnya di situ. Artinya kita masih perlu juga banyak rumah-rumah sakit yang bisa menampung dan memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Nah, yang lebih jarang lagi itu adalah rumah sakit mata. Makanya kenapa BWI untuk program kesehatan dia fokusnya ke rumah sakit mata. Begitu. Bagaimana Mas Andi, ada tanggapan lain atau ingin menyampaikan hal lain? Oke, cukup jelas ya. Selanjutnya, Mas Yusuf ini udah raise hand dari tadi. Silahkan kepada Mas Yusuf untuk menyampaikan pertanyaan. Baik, mohon maaf, apakah boleh on mic? Ya, boleh, silakan. Oke, baik, terima kasih banyak atas kesempatannya kepada MC. Izin bertanya kepada Ustadz Ivan. Pertama terkait convert uang, wakaf uang tadi. Wakaf kita pengumpulan dana ini dari masyarakat Indonesia kemudian dikonvert menjadi misalnya sebuah bangunan rumah sakit. Nah, ketika dikonvert itu kan artinya berubah nama dari setiap para orang yang berwakaf. Berubah apa? Berubah namanya gitu kan. Bisa tidak pasti semua nama yang berwakaf itu dijadikan satu. Misalnya kita berkurban patungan di satu kelas XR gitu atas nama A, B, C sampai Z. Tapi ketika disalurkan tidak mungkin nama XR karena XR itu kan bukan sebuah orang. Nah, apakah ada perubahan gitu? Jadi maksudnya boleh dijelaskan kembali Ustadz mekanisme wakaf uang ini supaya lebih jelas kembali gitu dari masyarakat kemudian mengumpulkan dari Nadir BWI-nya bagaimana? Kemudian Ustadz, jika dia dikonvert menjadi rumah sakit suatu waktu pasti kita tidak tahu ya wallahu alam apa yang terjadi ke depannya. Misalnya ada kebakaran, ada
bencana alam yang bisa menghancurkan bangunan tersebut. Nah, bagaimana kira-kira dalam pandangan wakaf tersebut? Ya. Ustaz? Ya. Itu Ustaz yang ingin ditanyakan. Terima kasih. Ya, makasih ya. Jadi yang pertama, kalau sudah berwakaf, maka saya menyarankan ya agar menginformasikan kepada lembaga wakaf tersebut. Misalnya kalau berwakaf uang kepada BWI kan ada nomor kontak, ya. Karena sistem kita kan belum bisa merecognize kalau tiba-tiba ada uang masuk nih siapa yang ngirim gitu. Nah itu sebaiknya menginformasikan ya kepada institusi nazirnya. Tujuannya apa? Untuk dicatatkan sebagai wakif, ya. Nah jadi seperti itu. Nah wakaf ini kalau dari sisi wakif itu kan bisa spesifik peruntukannya, bisa tidak. Ya, misalnya saya punya tanah, udah ini khusus untuk sekolah, nggak boleh untuk yang lain. Nah, berarti nazirnya nggak boleh menyalurkan untuk yang lain. Nah, jadi karena itu dua ini juga kita buka ruang. Ada yang spesifik, spesifik itu nanti biasanya fundraising wakafnya itu spesifik proyeknya. Misalnya fundraising untuk rumah sakit, fundraising untuk pembangunan sekolah. Nah, kalau fundraising wakaf uang ya dengan proyek spesifik seperti itu, maka itu artinya orang yang berwakaf ke situ kan ingin supaya uang wakafnya digunakan untuk proyek tersebut. Nah, jadi itu pada dasarnya sifatnya muqayyad, mengikat dari lembaga nazirnya. Tapi kalau misalnya secara umum saja in general, ya, nah ini sifatnya mutlakoh secara umum, maka nazir itu bisa menggunakan untuk apa saja. Dan itu ada dalam praktek, jadi kita buka ruang. Ada yang spesifik per project, ada yang in general, yang ini bisa digunakan untuk program-program yang lain. Ya, jadi seperti itu. Dan akadnya itu ya antara wakif dengan nazirnya, gitu. Ya, wakif dengan nazirnya, dan akad itu kan tidak mesti diomongin. Ya, ketika kita mengklik setuju mewakafkan uang kita, misalnya 100.000 untuk membantu pembangunan sekolah, itu sudah akad, itu sudah clear, itu akad wakaf, begitu. Ya, tidak mesti harus by phone ngomong langsung gitu ya, saya mewakafkan sekian, ya enggak. Ya, itu sudah terjadi dan akadnya tadi spesifik untuk pembangunan. Jadi seperti itu, beda dengan kurban dan sebagainya, ya. Nah, jadi sama kayak zakat. Zakat juga kan begitu. Ya, menyalurkan zakat ya sudah menyampaikan zakat, nanti amilnya yang mengelola, kecuali tadi ada spesifik project. Misalnya atau spesifik program kayak bencana, ya kan, kemarin terjadi banjir di mana-mana. Basnas misalnya mengirimkan Basnas tanggap bencana. Kan ada di situ dompet kemanusiaan Basnas. Nah, dompet kemanusiaan itu artinya apa? Itu programnya nanti masuknya ke ranah program kemanusiaan. Tidak masuk ke ranah program pendidikan, misalnya begitu. Karena spesifik. Ya, ada dompet untuk dunia Islam di Basnas. Nah, itu untuk apa? Untuk kita misalnya membantu saudara-saudara kita muslim di luar negeri yang membutuhkan. Nah, itu ada spesifik. Jadi kalau orang donasi ke situ, entah membayarkan zakatnya atau membayarkan infak sodakohnya, maka itu nanti digunakan untuk disampaikan atau disalurkan ke program di sana. Jadi beda ininya prakteknya ya, praktek syariatnya setiap ibadah kan berbeda gitu. Jadi nggak bisa disamakan kayak kurban gitu ya. Nah, kalau ini bisa muqayyad, bisa mutlakoh gitu ya. Nah, tergantung kepada kita ini ikut yang mana gitu ya. Kalau ada program Kalisa IPB, artinya apa? Kita spesifik Kalisanya untuk IPB, kan ada. Ya, program Kalisa IPB berarti penerima manfaatnya nanti adalah mahasiswa IPB. Nah, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua saya lupa tadi, tentang apa? Pertanyaan kedua itu Ustaz, misalkan kita dari BWI-nya itu di-convert menjadi sebuah bangunan rumah sakit ya yang telah ada,
itu ketika suatu terjadi bencana Oh alam. ya ya ya. Ya. Kalau terjadi sesuatu seperti itu ya makna keabadian itu adalah sampai kepada seberapa lama dia bertahan. Ya. Ya. Jadi kalau misalnya ternyata dengan sebab itu hancur ya berarti sampai situ gitu, ya. Sampai situ makna keabadiannya. Ya, apa namanya? Ya kan itu kan di luar ini. Tapi kalau misalnya dibangun lagi, nah itu insya Allah lah yang dulu-dulu tetap pahalanya akan mengalir. Kalau soal pahala kan soal Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu, ya. Misalnya bangunan pendidikan. Dia udah bertahan 100 tahun terus hancur kena gempa, gitu kan. Nah, apakah pahalanya berhenti gitu? Kan belum tentu. Sampai siswa yang belajar di lembaga pendidikan itu masih kecil misalnya dan dia apa namanya mendapatkan pencerahan ilmu, dia bisa belajar lebih pinter gitu kan. Ya, nah kemudian dia bisa move on, bisa maju terus ya walaupun gedungnya hancur. Nah, semua kebaikan yang dia lakukan insya Allah pahalanya juga ngalir ya ke kita gitu. Kalau kita ikut berwakaf ya ketika dalam pembangunan gedung tersebut atau sekolah tersebut ya itu akan mengalir. Ya, jadi seperti itu ya. Ya karena di dalam hadis kan dikatakan siapa yang menunjukkan seseorang pada kebaikan maka ketika orang itu dengan sebab usaha kita kemudian dia melakukan kebaikan maka pahala kebaikan juga ikut mengalir ke kita gitu. Ya jadi apa namanya seperti itu. Baik Ustadz, terima kasih banyak. Ya, Sebenarnya ada pertanyaan satu lagi Ustadz. ya silakan. Satu lagi ini kan tentang wakaf uang. Nah, uang ini kan rentan Ustadz ya. Bahkan pemerintahan juga banyak catatan terkait korupsi. Nah, jika di BWI terjadi hal korupsi, kira-kira peraturan yang ada, sanksi yang berlaku itu bagaimana Ustadz ya? Terima Gimana? kasih. Ustadz. Saya agak putus dikit tadi, sorry. Diulang. Pertanyaannya terkait wakaf uang ini Ustadz ya. Uang ini kan rentan terjadinya misalnya pencurian, korupsi, dan lain sebagainya. Misalkan di BWI ini terjadi adanya korupsi, itu bagaimana peraturan di sana saja, sanksi yang diberikan itu seperti apa gitu Ustaz. Terima kasih. Ya. Maaf. Apa di saya aja ya sebentar ya. Saya ini unstable sedikit nih. Oke, sebentar. Oke, diulangi lagi sekali lagi. Di saya kayaknya ini ada problem sedikit sebentar. Oke. Cek kedengaran Ustaz Afan. Udah kedengeran. Tadi ada tulisan unstable connection. Diulangi lagi. Ya. Izin bertanya Ustaz, ini terkait wakaf uang. Uang ini kan rentan terkait terjadinya suatu pencurian atau korupsi Ustaz ya. Nah, jika suatu saat wawalam ya, nanti di BWI ini terjadi suatu dugaan korupsi, bagaimana sanksi peraturan yang terdapat di BWI tersebut Ustaz? Gitu. Terima kasih Ustaz. Ya, kalau korupsi itu kan sudah masuk ke ranah tindakan pidana ya. Ya maka dia pasti diancam dengan hukuman pidana. Itu di dunia, di alam barzahnya pasti disiksa itu, ya. Apalagi di akhirat itu akan disiksa. Di dunia selain menjalani hukuman juga dia akan akan juga tidak berkah hidupnya, ya. Nah jadi itu makanya kita jaga, ya kita jaga. Ziswaf ini adalah sektor yang membutuhkan trust. Dan yang namanya kepercayaan itu harus diperjuangkan. Dia bukan sesuatu yang given. Ya, dia bukan sesuatu yang tiba-tiba ada. Enggak, dia harus perjuangkan. Bagaimana cara memperjuangkannya? Banyak hal, ya. Meningkatkan kualitas pengelolaan, meningkatkan akuntabilitas, transparansi. Sewaktu saya beberapa tahun di Basnas ya, sebagai direktur, itu apa yang kita lakukan di Basnas? Jadi sebelum ke BW ini saya di Basnas sampai Desember 2020 ya. Apa yang kita lakukan untuk memastikan supaya trust itu muncul ya? Banyak hal, mulai dari sertifikasi ISO ya, bukan hanya 9001 2015 ya, tapi juga kita kemarin terakhir ya
itu bahkan mendapatkan sertifikasi ISO 37001. Itu anti korupsi tuh, ya. Gratifikasi, tentang gratifikasi itu ISO 37001. Bahasa sudah dapat. Ya, demikian pula 27001 tentang data security, keamanan data gitu. Jadi itu cara, di samping laporan keuangannya harus audited dengan opini wajar gitu. Dulu namanya wajar tanpa pengecualian, sekarang wajar saja. Nah, itu apa bagian dari akuntabilitas gitu. Makanya itu cara kita untuk cara kita ya untuk memastikan bahwa akuntabel gitu, transparan seperti itu. Baik Ya. Ustadz. Baik Ustadz, terima kasih banyak. Oh ya Ustadz, Afwan, untuk yang video kemarin yang Ustadz bagikan, itu dari BWI-nya belum ada kontak untuk memberikan keterangan kita sudah berwakaf Ustadz. Terima kasih Oke, Ustadz. baik. Kontak saya aja, kontak saya nanti saya inikan. Baik Ustadz, insya Ya. Allah siap. Makasih. Baik, kalau dari Mas Yusuf sudah cukup, saya mau mengingatkan, memberi informasi untuk hadirin yang telah hadir, jangan lupa untuk isi presensi, dan link presensinya sudah dikirimkan via chat di Zoom. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Erlita, yaitu izin bertanya, Ustadz, apa perbedaan cash wakaf link sukuk dengan sukuk link wakaf? Kalau CWLS insya Allah sudah paham, namun sukuk link wakaf ini saya belum paham Ustadz, mohon penjelasannya. Jazakallah khairan. Contoh sukuk link wakaf yang saya kasih contoh tadi itu adalah Zamzam Tower. Tanahnya ada. Terus gimana cara biar bisa dibangun aset produktif di atas tanah yang tadi itu? Oh, mau dibikin mall, pusat jajanan, food court center, pusat belanja gitu. Dananya dari mana? Apakah ada single investor yang mau naruh atau dari yang lain? Nah, di Zamzam Tower dana itu dari dana sukuk dengan skema sukuk al-intifa. Nah, jadi sukuk link wakaf itu artinya apa? Kita menggunakan sukuk sebagai instrumen untuk fundraising dana investasi yang nantinya akan diinvestasikan kepada aset wakaf kita. Kalau cash wakaf link sukuk ya uangnya adalah cash wakaf gitu, wakaf uang. Proyeknya bisa apa saja. Tidak mesti di atas tanah wakaf. Kebetulan saja ya SW 001 memang untuk pembangunan retina dan glaukoma center di rumah sakit mata. Yang itu adalah rumah sakit wakaf. Begitu ya, itu bedanya. Simpel aja. Jadi kalau kita punya tanah, saya punya tanah nih 100 hektar. Nggak ada duit tapi ya udah terbitin sukuk gitu ya. Terbitin sukuk untuk fundraising dari dana yang terperoleh, nah kemudian dibangun. Ya, dibangun apa misalnya yang bisa memberikan return, ya memberikan profit begitu. Seperti itu. Demikian. Ustadz, ya Allah. Oke, Mbak Erika, terima kasih pertanyaannya. Bagaimana hadirin yang lain? Apakah ada pertanyaan lainnya atau yang ingin disampaikan? Silakan kalau misalnya ada, ketik namanya dulu supaya tidak menunggu terlalu lama. Saya kira kalau nggak ada berarti udah paham. Iya, betul, udah paham ya. Baik, mungkin oh Yusuf ini ya raise hand lagi. Silakan Yusuf. Oke, baik. Terima kasih kembali kepada Fadil selaku MC. Ustadz, saya izin bertanya kembali. Ini terkait misalnya ada seorang orang tua. Dia sudah tua misalnya ya. Kemudian orang tua pasti tua ya. Oh iya, sebelum Kalau masih muda namanya orang muda. Ya, lanjut. Terus. Sebentar Ustaz. Astagfirullahaladzim. Baik, dia memiliki sebuah tanah misal 1 hektar. Kemudian berwakaf gitu kepada anak, ya ingin tanah ini diwakafkan. Namun ketika sudah meninggal, anak-anaknya ini malah
ingin tanah yang diwakafkan itu dibagi gitu sebagai mereka selaku ahli waris gitu ya. Itu bagaimana Ustadz kita memberikan solusi kepada hal tersebut gitu. Terima kasih Ustadz. Ya, kalau tanah wakaf itu sudah dideklarasikan bahwa ini menjadi wakaf dan anak-anaknya mengetahui, maka tentu haram ya, nggak boleh anaknya kemudian mengubah itu menjadi hak tanah waris karena sudah dideklarasikan. Makanya sekarang ini perlu kita sosialisasikan. Kalau memang kita berniat untuk mewakafkan tanah, maka mumpung kita masih hidup, kita lakukan dua hal. Satu, ya kasih tahu ahli waris kita. Anak-anak kita itu harus tahu, ya harus tahu. Jadi orang tua yang baik itu orang tua yang justru menginformasikan. Jangan orang tua yang, anak-anak inilah nggak perlu tahu. Nah, salah, justru harus tahu. Kenapa? Karena itu kan berubah status. Karena begitu jadi wakaf, dia bukan menjadi hak waris. Ya. Nah yang kedua, urus dari sisi formalnya, legalnya. Ya, minimal itu menguruskan dulu akta ikrar wakafnya. Ya, AIW-nya. Kemana ngurusnya? Ke KUA. Nah, isi beberapa form nanti oleh KUA akan diproses, kemudian legal. Itu aja, urus dulu itu, ya. Nah, itu kalau terjadi seperti itu. Nah, ini yang banyak sekali memang terjadi sengketa. Karena kalau tanah itu kemudian diklaim jadi waris, padahal apalagi anak-anaknya tahu, lain kalau anak-anaknya nggak tahu sama sekali ya, apalagi nggak ada bukti, ya nggak ada bukti fisik, ya maka mungkin beda ya kalau karena ketidaktahuan, ya tidak ada informasi, tidak ada bukti, itu lain cerita. Tapi kalau anak-anaknya tahu bahwa itu adalah wakaf, ya, dan di hadapan mereka, cuman orang tua mungkin nggak sempat ngurus, ya, legalnya, dan mereka tahu dan mereka tetap ngotot itu menjadi tanah waris karena anak-anaknya tahu bahwa legalnya belum diurus oleh bapaknya, oleh almarhum bapaknya, maka itu dosa, anak durhaka itu jatuhnya, ya. Kasihan orang tuanya sudah berwakaf, dia ambil lagi, ya. Nah itu namanya anak durhaka. Nah itu nggak akan berkah, ya, nggak akan berkah. Pasti nanti dalam kehidupannya ada hal-hal sesuatu yang terjadi, ya. Mungkin sekarang nggak ada masalah, fine, ya. Tapi mungkin nanti di ujung akhir hayatnya biasanya akan terjadi sesuatu kalau dia tidak sadar dan tidak bertobat gitu. Gitu ya. Jadi makanya segera diurus. Baik Ustaz, jazakallah khairan katsiran. Iya kok. Apakah ada lagi yang bertanya? Ya, kalau sudah tidak ada, acara berikutnya mungkin sudah cukup ya berbagai pertanyaan dan jawabannya. Terima kasih kepada Ustadz atas pertanyaan atas jawabannya. Dan acara berikutnya itu pemberian sertifikat kepada narasumber kita yang akan diberikan oleh Ketua Pelaksana KASE atau Kajian Seputar Ekonomi Islam tahun 2021 ini. Kepada Ketua Pelaksana dipersilakan. Oke, bismillah. Kepada MC, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah ya. Nah, jadi mungkin operator bisa langsung ke sertifikatnya. Nah, oke. Jadi insya Allah untuk yang pertama ini ada penyerahan sedikit ya. Bapak Irfan dari kami, panitia dari sesi, mohon diterima sedikit dari pemberian kami ya Pak Irfan. Ya, saya terima sertifikat ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nanti di email ya, dikirim ke email saya aja. Pak Irfan siap. Ya. Jazakallahu khairan kepada Pak Irfan yang sudah memberikan materi pada hari ini. Semoga segala ilmu yang telah diberikan menjadi keberkahan bagi kita maupun Pak Irfan sendiri. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, untuk selanjutnya mungkin operator. Nah, waduh, ini ada buat MC tercinta kita nih yang sudah setia menemani dari kasai pertama ini.
Baik, mungkin saya mewakili panitia KSEI menyerahkan sedikit lagi ya untuk kepada saudara Fadil Jamaluddin sertifikat. Angga bisa diterima pada saudara Fadil. Terima kasih panitia, saya terima sertifikatnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khairan kepada Fadil yang sudah menemani KSEI dari pertama ini. Masya Allah banget teman-teman ini. Oke, mungkin untuk sesi penyerahan sertifikat saya cukupkan ya. Saya kembalikan kepada MC kembali. Ya, acara selanjutnya yaitu foto bersama. Namun sebelum foto bersama, saya ingin mendengarkan closing statement dari Ustadz. Boleh nggak, Ustadz? Baik, boleh. Ya. Ya, jadi saya kira kita perlu terus ya gaungkan tentang wakaf ini ya, termasuk wakaf uang. Dan ini adalah bagian dari dakwah kita. Kalau ada orang yang berwakaf dengan sebab kita mengajak mereka, maka insya Allah pahalanya juga akan mengalir pada kita. Ya, jadi pokoknya intinya saya mengajak pada yang hadir di sini untuk sama-sama jadi pemain ya, menjadi pemain bukan menjadi penonton. Pemain dalam hal apa? Dalam hal pengembangan wakaf. Semua ikut terlibat, ya, menjadi wakif, menjadi juru kampanye wakaf, ya, menjadi apapun yang intinya bisa mendorong wakaf ini bisa terus berkembang. Sekecil apapun kontribusi kita, insya Allah mudah-mudahan akan dicatat kebaikan oleh Allah dan mudah-mudahan itu akan juga memiliki nilai yang abadi. Saya kira itu aja. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, hadirin dipersilakan untuk menyalakan kameranya untuk foto bersama terlebih dahulu. Oke, Ya, mulai slide pertama ya. Saya yang ini nih. 1, 2, 3. Di dulu. Slide berikutnya, slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Lagi. Slide ketiga. Masih ada lagi. Slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, sudah semua ya ternyata. Selanjutnya, terima kasih kepada hadirin yang telah menyalakan kameranya. Acara berikutnya sekaligus sebagai penutup kajian pada sore hari ini akan dibacakan doa penutup oleh saudara Adam Al-Farisi. Kepada saudara Adam, kami persilakan. Baik, alhamdulillah. Mari kita tundukkan kepala sejenak. Kita awali dengan istighfar yang sebenarnya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lamu قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأذلتها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخلو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصل
وعلى آله وصحبه وسلم. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada Saudara Adam yang telah memimpin doa di akhir acara pada sore hari ini. Semoga acara ini dapat memberi keberkahan bagi kita semua dan tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh hadirin yang telah mengikuti acara dari awal sampai akhir dengan baik dan dengan berakhirnya pembacaan doa, maka berakhir pula acara kita pada sore hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik itu dari perkataan maupun dari perbuatan selama memandu acara pada hari ini, karena sejatinya kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dapat berjumpa di lain kesempatan, yaitu di kajian ekonomi syariah yang jilid ketiga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya Fadil Jamaluddin selaku MC pada pertemuan kali ini. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan. Terima kasih kepada teman-teman hadirin beserta yang Terima sudah kasih panitia, pamit duluan. Ya. untuk rekamannya insya Allah nanti akan kami informasikan lebih lanjut di grup ya teman-teman. Jadi untuk informasi nanti akan terpusat di grup dari KASI itu sendiri. Baik, Siap, mungkin Bapak. untuk siap. Baik, mungkin untuk acara ini saya sudah tutup ya. Jadi silahkan gitu teman-teman mangga untuk live. Kecuali untuk pada panitia dimohon untuk tidak keluar terlebih dahulu. Terima kasih.